Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang burung-burung terbesar di dunia yang pasti akan membuatmu terpana. Bayangkan makhluk-makhluk bersayap yang begitu besar hingga mengerdilkan manusia. Dari padang rumput Afrika hingga puncak pegunungan Andes, kita akan menjelajahi dunia untuk menemukan burung-burung raksasa ini dan mempelajari bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka yang unik. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Di tengah padang rumput Afrika yang luas, kita bertemu dengan burung terbesar di dunia, burung unta, yang dikenal sebagai penguasa padang rumput. Dengan tinggi mencapai 2,7 meter dan berat hingga 150 kg, burung unta adalah raksasa sejati di antara burung-burung lainnya. Kaki-kakinya yang panjang dan kuat memungkinkan mereka untuk berlari dengan kecepatan hingga 70 km per jam, menjadikannya burung tercepat di darat. Kecepatan ini sangat penting untuk menghindari predator. Meskipun tidak bisa terbang, burung unta memiliki sayap kecil yang digunakan untuk keseimbangan saat berlari dan untuk menarik perhatian pasangan saat musim kawin. Sayap ini juga membantu dalam manuver cepat. Mereka adalah hewan omnivora, memakan berbagai tumbuhan, serangga, dan bahkan reptil kecil. Diet mereka yang beragam membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras. Burung unta hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh seekor jantan dominan yang menjaga kelompoknya dengan waspada. Sang jantan akan kawin dengan beberapa betina, dan mereka akan berbagi tugas mengerami telur di sarang yang dibuat di tanah. Kerjasama ini penting untuk kelangsungan spesies mereka. Telur burung unta adalah yang terbesar di dunia, dengan berat mencapai 1,5 kg per butir. Telur ini sangat berharga dan dilindungi dengan baik oleh induknya. Anak burung unta menetas dengan bulu belang-belang yang membantu mereka berkamuflase di antara rumputan, melindungi mereka dari predator. Keberadaan burung unta di alam liar kini semakin terancam akibat perburuan dan hilangnya habitat. Kehilangan ini berdampak besar pada populasi mereka. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi spesies ikonik ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Melalui kerja keras dan dedikasi, kita berharap burung unta akan terus menjadi bagian dari ekosistem Afrika. Berpindah ke utara, menuju hutan hujan lebat di Papua Nugini dan Australia, kita bertemu dengan burung besar lainnya, kasuari. Dengan tinggi mencapai 1,8 meter, kasuari selatan adalah spesies kasuari terbesar dan merupakan burung tertinggi ketiga di dunia. Ciri khas kasuari yang paling mencolok adalah tanduk keratin yang berada di atas kepalanya. Fungsi tanduk ini masih menjadi misteri, tetapi diduga digunakan untuk menarik pasangan atau sebagai senjata saat bertarung. Kasuari memiliki bulu yang lebat dan kasar, yang lebih mirip rambut daripada bulu burung pada umumnya. Bulu ini membantu mereka menavigasi hutan lebat dan melindungi mereka dari duri dan tanaman berduri. Kasuari adalah burung pemalu dan soliter, tetapi mereka memiliki tendangan yang sangat kuat dan cakar yang tajam, yang dapat menyebabkan cedera serius. Mereka adalah hewan omnivora, memakan buah-buahan, jamur, serangga, dan hewan kecil. Kasuari memainkan peran penting dalam ekosistem hutan hujan, dengan membantu menyebarkan biji tumbuhan melalui kotorannya. Namun, keberadaan mereka kini terancam akibat perusakan habitat dan perburuan. Kembali ke Australia, kita bertemu dengan emu, burung terbesar kedua di dunia. Dengan tinggi mencapai 1,9 meter, emu adalah burung endemik Australia yang beradaptasi dengan baik di berbagai habitat, mulai dari padang rumput hingga hutan terbuka. Seperti burung unta, emu adalah burung yang tidak bisa terbang, tetapi mereka adalah pelari yang sangat cepat dan tangguh. Mereka dapat berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam dan mampu menempuh jarak yang jauh tanpa harus berhenti. Emu memiliki bulu yang unik, dengan setiap helai bulu memiliki 2 batang. Bulu ini membantu mereka mengatur suhu tubuh di iklim Australia yang keras. Mereka adalah hewan omnivora, memakan biji-bijian, buah-buahan, serangga, dan hewan kecil. Emu betina biasanya bertelur antara 5 hingga 15 butir telur berwarna hijau gelap. Tugas mengerami telur dan merawat anak emu sepenuhnya dilakukan oleh emu jantan. Anak emu menetas dengan bulu belang-belang yang membantu mereka berkamuflase di antara rerumputan.
Populasi emu di alam liar relatif stabil, tetapi mereka menghadapi ancaman dari hilangnya habitat dan perburuan. Chapter 4 Albatros, Penguasa Samudra Luas. Meninggalkan daratan, kita menuju lautan luas untuk bertemu dengan albatros, burung dengan rentang sayap terbesar di dunia. Albatros pengembara, spesies albatros terbesar, memiliki rentang sayap hingga 3,5 meter. Sayap mereka yang panjang dan ramping memungkinkan mereka untuk terbang melintasi samudra selama berjam-jam tanpa harus mengepakkan sayap. Mereka menggunakan teknik terbang yang disebut dynamic soaring, memanfaatkan perbedaan kecepatan angin di atas gelombang laut untuk menghasilkan daya angkat. Albatros menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, hanya kembali ke daratan untuk berkembang biak. Mereka adalah burung monogami, membentuk ikatan pasangan yang kuat dan kembali ke tempat berkembang biak yang sama setiap tahun. Albatros memakan cumi-cumi, ikan, dan krustasea yang mereka tangkap di permukaan laut. Mereka memiliki kelenjar garam di atas mata mereka, yang membantu mereka mengeluarkan kelebihan garam dari air laut yang mereka minum. Sayangnya, populasi albatros di seluruh dunia terancam akibat penangkapan ikan yang berlebihan, polusi plastik, dan perubahan iklim. Chapter 5 Kondor Andes, penyapu langit pegunungan Andes. Dari lautan luas, kita menuju puncak pegunungan Andes yang menjulang tinggi untuk bertemu dengan kondor Andes, burung terbang terbesar di dunia berdasarkan berat dan lebar sayap. Pegunungan Andes yang megah adalah rumah bagi makhluk luar biasa ini. Dengan lebar sayap hingga 3,2 meter dan berat hingga 15 kg, kondor Andes adalah pemandangan yang mengesankan di langit. Mereka melayang dengan anggun di atas pegunungan, memanfaatkan arus udara untuk terbang tanpa banyak usaha. Kondor Andes memiliki kepala dan leher yang botak, yang merupakan adaptasi untuk kebiasaan makan mereka. Adaptasi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan saat mereka makan. Sebagai burung pemakan bangkai, mereka sering menancapkan kepala mereka ke dalam bangkai hewan, dan kepala yang botak membantu mereka tetap bersih. Ini adalah salah satu cara mereka beradaptasi dengan lingkungan mereka. Mereka memiliki indera penciuman yang sangat tajam, yang memungkinkan mereka untuk mendeteksi bangkai hewan dari jarak jauh. Indera ini sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka di alam liar. Kondor Andes memainkan peran penting dalam ekosistem dengan membersihkan bangkai hewan yang membantu mencegah penyebaran penyakit. Mereka adalah pembersih alami yang menjaga keseimbangan ekosistem. Kondor Andes adalah burung yang sangat sosial, hidup dalam kelompok besar, dan memiliki hierarki sosial yang kompleks. Interaksi sosial ini membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka adalah burung yang berumur panjang, dengan harapan hidup hingga 75 tahun di alam liar. Umur panjang ini memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam ekosistem mereka selama bertahun-tahun. Sayangnya, populasi kondor Andes terancam akibat perburuan, keracunan, dan hilangnya habitat. Ancaman ini membuat masa depan mereka tidak pasti. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi spesies ikonik ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka untuk generasi mendatang. Melalui kerja keras dan dedikasi, kita berharap dapat melihat kondor Andes terus terbang di langit pegunungan Andes. Chapter 6 Burung Bangau Marabou, Pemulung yang Tangguh. Perjalanan kita berakhir di Sabana Afrika, di mana kita bertemu dengan burung bangau marabou, salah satu burung terbang terbesar di dunia. Burung ini dikenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Dengan tinggi mencapai 1,5 meter dan lebar sayap hingga 3 meter, burung bangau marabou adalah pemandangan yang tidak akan terlupakan. Mereka sering terlihat terbang tinggi di langit, memanfaatkan arus udara panas untuk melayang tanpa banyak usaha. Burung bangau marabou memiliki penampilan yang khas dengan kepala dan leher yang botak, paruh yang besar dan kuat, dan kantung tenggorokan yang mencolok. Penampilan ini membuat mereka mudah dikenali di antara burung lainnya. Kantung tenggorokan ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk komunikasi, termoregulasi, dan menyimpan makanan. Ini adalah salah satu adaptasi unik yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras. Mereka adalah burung pemakan bangkai yang oportunistik, memakan bangkai hewan, ikan, serangga, dan bahkan sampah. Mereka tidak pilih-pilih makanan, yang membuat mereka sangat tangguh.
Mereka sering terlihat di sekitar tempat pembuangan sampah dan tempat pemotongan hewan, di mana mereka bersaing dengan burung pemakan bangkai lainnya untuk mendapatkan makanan. Persaingan ini menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di alam liar. Burung bangau marabu memainkan peran penting dalam ekosistem dengan membersihkan bangkai hewan dan membuang sampah organik. Tanpa mereka, ekosistem bisa menjadi tidak seimbang. Mereka adalah burung yang sangat cerdas dan mudah beradaptasi, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di berbagai habitat. Kecerdasan mereka membantu mereka menemukan makanan dan menghindari bahaya. Meskipun populasi burung bangau marabu secara keseluruhan relatif stabil, mereka menghadapi ancaman dari hilangnya habitat dan perburuan. Upaya konservasi sangat penting untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan. Outro, menghargai keajaiban burung-burung raksasa. Terima kasih telah menonton. Dari burung unta yang perkasa hingga albatros yang anggun, burung-burung raksasa ini adalah bukti keragaman dan keajaiban dunia alami. Mereka mengingatkan kita akan pentingnya melestarikan habitat dan melindungi spesies yang terancam punah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.